Hai teman-teman, lagi-lagi Dea di sini. Nutrisi Film akan bercerita sebuah film action yang berjudul Black Widow. Seru banget loh, film ini dirilis tahun 2021. Disutradarai oleh Kate Sutherland dan dibintangi Scarlett Johansson. Film ini dibuka dengan suasana di kota Ohio, Amerika Serikat, sekitar pada tahun 1995, di mana pada saat itu terlihat seorang gadis kecil berpenampilan tomboy bernama Natasha Romanoff sedang bermain di halaman rumahnya bersama sang adik tirinya yang bernama Yelena Belova. Malam harinya mereka makan malam bersama dengan kedua orang tuanya. Sang ayah bernama Alexei dan sang ibu bernama Melina. Alexei ini adalah prajurit super atau Winter Soldier dari Rusia dan ia memiliki julukan sebagai Red Guardian. Alexei dan Melina ternyata sedang mengemban sebuah misi di Ohio. Jadi sebenarnya keluarga ini bukanlah keluarga kandung, tapi keluarga bobodohan. Mereka dibentuk untuk penyamaran dalam menjalankan misi. Alexei dan Melina, walaupun bukan keluarga kandung, mereka sangat dekat. Bahkan mereka saling sayang, seperti keluarganya sendiri. Saat ini juga, Alexei memberitahu Melina bahwa misinya sudah selesai, dan mereka hanya punya waktu 60 menit untuk pergi dari sini, sebelum anggota 86 mengepungnya. Keempatnya kemudian menggunakan waktu 10 menit untuk tiktokan. Setelah itu, mereka langsung pergi mengendarai mobil. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di sebuah ladang dan langsung masuk ke dalam pesawat yang sudah Alexei siapkan. Di saat mereka akan lepas landas, tiba-tiba anggota 86 datang. Alexei mencoba untuk menahan anggota 86, sedangkan Melina memeloti pesawatnya. Dengan ilmu pocong mumun, Alexei pun melompat ke sayap pesawat lalu menembaki anggota 86 yang mencoba menabrak mobilnya ke pesawat. Hingga akhirnya mereka pun berhasil lepas landas serta berhasil lolos dari kejaran anggota 86. Pagi harinya mereka tiba di daerah Kuba, tepatnya di sebuah pangkalan udara. Alexei kemudian menyetorkan hasil misinya ke seorang jenderal bernama Dreykov. Sedangkan Natasha dan Yelena terlihat cemas dengan kondisi ibunya yang sebelumnya terkena tembakan dari anggota 86. Saat itu juga Natasha melihat perlakuan kasar para tentara terhadap adiknya. Ia pun langsung merampas pistol dari salah satu tentara, lalu menodongkan ke semua tentara sambil melindungi Yelena. Alexei kemudian menenangkan Natasha. Setelah itu Natasha dan Yelena disuntik bius hingga pingsan. Lalu keduanya dibawa ke Red Room, sebuah fasilitas akademik buatan Soviet yang diisi bocil-bocil perempuan untuk dilatih menjadi agen mata-mata tangguh yang bisa disebut Black Widow. Dan disinilah Natasha dan Yelena berpisah. Dadah. 21 tahun kemudian, Natasha yang sudah menjadi anggota Avengers kini menjadi buronan pemerintah karena ia dan tim Avengers lainnya telah melanggar Sokovia Accord. Natasha kemudian dikepung oleh pasukan elit yang dikomandoi oleh Menteri Luar Negeri, yaitu Tedros Ross. Natasha akhirnya berhasil lolos dengan menggunakan taktik Demian-nya, di mana Natasha ini memasukkan perangkat seluler yang diletakkan di dalam kamar mandi apartemen. Sementara Natasha itu sendiri sedang berada di dalam kapal penyeberangan. Di sisi lain, tepatnya di Maroko, Yelena dewasa yang sekarang sudah menjadi Black Widow terlihat sedang menjalankan tugasnya, di mana Yelena ini ditugaskan untuk membunuh salah satu Black Widow yang diduga membelot Red Room. Yelena kemudian bertarung jarak dekat dengan pembelot tersebut. Yelena pun berhasil mengalahkannya. Sebelum meninggal, si pembelot dengan sengaja mengencerotkan red juice kepada Yelena, yaitu sebuah gas yang bisa memanipulasi jalur saraf otak dari manipulasi eksternal. Intinya, gas tersebut adalah gas penangkal pengendali pikiran,
Jadi semua Black Widow ini dikendalikan oleh seseorang, dan tentunya seseorang tersebut adalah Jenderal Dreykov. Yelena yang sudah sadar kini memutuskan untuk menjadi pembelot Red Room dan melepaskan micro SD kayaknya si merek SanDisk yang terpasang di pahanya. Setelah itu, Yelena membawa sisa Radius-nya untuk menyebarkan ke semua Black Widow yang masih dalam kendali Dreykov. Kita kembali ke Natasha, di mana Natasha ini sudah berada di Norwegia untuk menemui teman lamanya yang bernama Rich Mason. Setelah bertemu dengan Mason, Natasha meminta izin untuk bersembunyi di dalam gubuk kecilnya Mason. Sebelum Mason pergi untuk membeli bir bintang, Mason memberitahu Natasha kalau ada sebuah paket dari Shopee serta berkas-berkas yang Mason temukan di apartemen Budapest, tempat persembunyian Natasha. Natasha pun memasukkan berkas tersebut ke dalam mobilnya. Malam harinya, saat Natasha menonton nutrisi film, tiba-tiba listrik padam dan ternyata bahan bakar dieselnya habis. Natasha pun terpaksa harus pergi ke Cikadut untuk membeli Pertamax Turbo. Saat Natasha akan masuk ke jembatan, tiba-tiba Natasha diberi kejutan berupa bom dar yang membuat mobilnya terguling, lalu rek ngajungkel ke sisi jembatan. Penyerangan tersebut ternyata dilakukan oleh Taskmaster, salah satu Black Widow yang sudah dirancang untuk menirukan gaya bertarung lawannya, dan ia dikendalikan oleh Jenderal Dreykov. Natasha dan Taskmaster pun akhirnya bertarung. Melihat gaya bertarung yang hampir sama, Natasha pun kewalahan menghadapi Taskmaster. Di saat ini juga Taskmaster melihat Radius di dalam mobil Natasha. Dia pun berjalan untuk mengambil Radius tersebut. Akan tetapi Natasha langsung bergerak cepat dengan sedikit tipuan Demian dan berhasil melompat ke sungai sambil merebut Radiusnya. Sempurna. Setelah itu Natasha melihat foto masa kecilnya bersama Yelena di dalam Radius. Natasha pun menyimpulkan kalau Radius ini dari Yelena. Pagi harinya, Natasha pergi ke Budapest untuk menemui Yelena di sebuah apartemen. Di saat keduanya bertemu, mereka malah terlibat pertenggelan, di mana Yelena ini masih belum menyadari kalau sebenarnya Natasha sudah terlepas dari kendali Dreykov. Keduanya sama-sama tangguh, hingga akhirnya keduanya pun berhenti gelut dan kembali akur seperti dulu. Keduanya kemudian membicarakan tentang Radius, di mana mereka ini berencana akan menyadarkan beberapa Black Widow dengan Radius yang mereka miliki. Yelena juga memberitahu Natasha kalau Red Room masih aktif, yang artinya masih merekrut anak-anak perempuan untuk dijadikan Black Widow. Saat itu juga tiba-tiba dari atas plafon muncul agen 86 milik pasukan Dreykov yang akan merebut Radius. Natasha dan Yelena berusaha untuk melarikan diri lewat atas bangunan sambil dikejar-kejar oleh salah satu janda kembang, hingga akhirnya janda tersebut terjatuh saat mencoba menangkap Natasha. Natasha kemudian menghampiri janda tersebut dan melihat si janda bunuh diri sambil mengatakan bahwa dirinya terpaksa melakukan ini tepat sebelum Dreykov membunuh si janda. Setelah itu, Natasha dan Yelena kembali melarikan diri dengan mengendarai motor. Namun saat itu juga Taskmaster dengan pasukan janda datang lalu mengejar Natasha dan Yelena. Karena takut masuk angin, keduanya pun mengganti kendaraannya dengan mobil. Lalu mereka mengemudi secepat mungkin untuk menghindari Taskmaster. Di dalam pengejarannya, Taskmaster dengan sengaja menembakkan panah peledak yang mengakibatkan mobil yang ditumpangi Natasha terguling, lalu masuk dalam stasiun bawah tanah. Keduanya kemudian keluar dari mobil dan langsung masuk ke dalam gorong-gorong. Sedangkan Taskmaster mengikuti jejak darah yang dikeluarkan oleh Yelena. Untungnya, Natasha dan Yelena berhasil lolos dengan bersembunyi di dalam lorong udara. Di sini, Natasha mengungkapkan penyesalannya
saat dulu mencoba membunuh Dreykov, di mana Natasha ini sudah memesankan bom di ruangan Dreykov dan melibatkan putri Dreykov yang bernama Antonia ikut dalam pengeboman tersebut. Sayangnya, usaha Natasha membunuh Dreykov gagal karena ternyata Dreykov masih hidup. Malam harinya, Natasha dan Yelena menongkrong di warung Ceana. Di sini, keduanya sedikit membahas tentang keluarganya dulu. Lalu, Natasha mengajak Yelena untuk menjalankan sebuah misi, yaitu menemukan Red Room dan membunuh Dreykov. Yelena pun akhirnya setuju, namun sebelum itu mereka harus membebaskan Alexei dari penjara. Karena Alexei pasti tahu tempat Red Room berada, karena ia pernah bekerja dengan Dreykov. Pagi harinya, Natasha dan Yelena menemui Mason, di mana Mason ini sudah menyiapkan satu unit helikopter bekas yang akan digunakan untuk membebaskan Alexei dari penjara. Mereka pun berkemas-kemas. Natasha mengambil pakaian Black Widow-nya yang berwarna putih. Setelah itu, keduanya pun berangkat untuk membebaskan Alexei. Di sisi lain, tepatnya di penjara teraman di Rusia, Alexei terlihat sedang menantang para narapidana untuk berpanco dengannya. Sambil berpanco, Alexei menghibur narapidana dengan bercerita tentang bagaimana ia menjadi Red Guardian, prajurit super pertama di Rusia. Alexei juga memberitahu bahwa dulu ia pernah berkelahi dengan Kapten Amerika gara-gara ngebajak status WA. Namun ada satu narapidana yang tak percaya dengan cerita Alexei dan ia menantang Alexei untuk berpanco. Alexei pun sedikit marah, yang pada akhirnya Alexei membengkokkan pergelangan tangan si narapidana tersebut. Udah kayak sendok aja nih. Setelah itu, Alexei menuju ke depan pos untuk mengambil sebuah paket, di mana paket tersebut dari Natasha yang berisi boneka Red Guardian, yang di dalamnya terdapat perangkat komunikasi penyumbat culi. Alexei kemudian memakainya dan langsung terhubung dengan Natasha. Natasha menginstruksikan Alexei untuk keluar dari ruangannya, dan nanti ia akan menjemput Alexei dengan helikopter. Alexei yang sedang ngajadikeun langsung menghajar dua penjaga, lalu menerobos keluar sambil mengamuk. Setelah berhasil keluar, Alexei menggunakan kekuatan supernya untuk melawan para petugas. Namun karena sudah tua dan encok, ia pun kelelahan. Natasha pun akhirnya turun ke bawah dan menghajar para penjaga, serta para penjaga juga mulai menyerang helikopter. Yelena tak tinggal diam. Ia langsung mengambil mercon cap naga, lalu menembakkannya ke arah menara. Ledakan yang dihasilkan menyebabkan longsor salju yang akan menutupi fasilitas penjara. Semua napi dan penjaga mulai panik dan langsung masuk ke dalam fasilitas. Dengan sedikit aksi di dalamnya, Natasha langsung meraih talinya, lalu Yelena mengarahkannya Natasha ke arah Alexei, dan akhirnya mereka berdua pun berhasil membebaskan Alexei tepat sebelum salju menutupi fasilitas penjara. Setelah Alexei masuk ke dalam helikopter, Natasha dan Yelena terlihat tidak suka dengan Alexei karena dulu Alexei dan Melina berbohong tentang sebuah keluarga. Natasha kemudian bertanya kepada Alexei bagaimana ia bisa menemukan Dreykov. Alexei menjawab bahwa dirinya tidak tahu karena ia sudah lama di penjara. Dan untuk mengetahui tentang Dreykov, Alexei menyarankan Natasha untuk menemui Melena. Ketiganya pun akhirnya pergi ke tempat Melena berada. Singkat cerita, mereka mendarat tepat di sebuah ladang milik Melena. Ketiganya berjalan menuju ke sebuah rumah peternakan babi, di mana Melena ini sudah mengontrol pikiran terhadap babi. Melena kemudian mengetahui kehadiran Alexei, Natasha, dan Yelena, dan ia langsung membawa ketiganya ke dalam rumah. Mereka bersatu kembali seperti dahulu saat jadi keluarga palsu. Di sini, Alexei bernostalgia dengan memakai kostum Red Guardian-nya. Namun, kostum tersebut terlihat sangat ketat karena tubuh Alexei memang sudah banyak lemak. Di saat keempatnya sudah makan malam, Natasha mengungkapkan bahwa
tidak ada yang nyata dari masa lalu mereka. Yelena pun menangis karena ia percaya kalau keluarga ini sebenarnya nyata baginya. Yelena masuk ke dalam kamar untuk menenangkan dirinya. Setelah itu, Melena memberitahu Natasha bahwa ibu kandung Natasha dari dulu terus mencari Natasha sampai ke Dreykov, yang pada akhirnya ibu Natasha dibunuh oleh Dreykov. Alexei mencoba menghibur Yelena dengan menyanyikan sebuah lagu favorit Yelena saat di Ohio, dan tak lama kemudian para agen 86 datang untuk mengepung mereka dan langsung menembakkan bius ke arah Alexei. Yelena pun segera menghampiri Natasha, namun sayangnya Natasha sudah berhasil dilumpuhkan, dan ternyata yang memanggil para agen Dreykov adalah Melena itu sendiri. Ketiganya kemudian dibawa menggunakan pesawat jet menuju ke pangkalan Red Room yang terletak di sebuah kapal terbang seperti helicarrier. Sesampainya di Red Room, Melena menemui Dreykov di ruangannya, sedangkan Yelena akan diambil bagian otaknya karena memiliki zat debug di dalamnya. Sementara Natasha dikurung di dalam sel kaca bersama Alexei. Di saat Dreykov berbicara dengan Melena, Dreykov baru menyadari kalau di hadapannya bukanlah Melena yang asli. Ia pun membuka topengnya dan ternyata itu adalah Natasha. Melena yang asli ada di dalam sel dan menyamar sebagai Natasha. Jadi, sebelum ditangkap, Melena dan Natasha sudah merencanakan hal ini karena mereka sudah tahu akan dikepung oleh pasukan Dreykov. Alasan mereka menyamar sebagai Natasha karena Melena lah yang tahu cara membuka akses di Red Room. Dan benar saja, Melena dengan mudahnya keluar dari sel. Ia juga membebaskan Alexei. Setelah itu, Melena menginstruksikan Yelena lewat perangkat kecil yang sudah ditanam ke telinga Yelena. Dengan arahan Melena, Yelena pun akhirnya berhasil terbebas dari operasinya. Sedangkan Natasha masih berhadapan dengan Dreykov. Di sini, Dreykov mengungkapkan tentang ibu Natasha yang sudah ia bunuh. Lalu, Dreykov juga menunjukkan Taskmaster ciptaannya kepada Natasha, di mana Taskmaster ini ternyata anaknya Dreykov itu sendiri, yaitu Antonia, yang selamat dari ledakan dengan luka bakar di wajahnya. Dreykov berhasil menyempurnakan Antonio, yang bisa meniru gaya bertarung siapa saja, bahkan Kapten Amerika juga bisa ditiru dengan mudahnya. Mungkin Taskmaster ini pernah melawan Steve Rogers karena ia juga bisa menggunakan perisai yang ukurannya lebih kecil dari perisai milik Steve. Dreykov kemudian menyuruh Taskmaster untuk melawan Alexei dan Melena. Melihat perlakuan Dreykov terhadap anaknya sendiri, Natasha pun kesal. Natasha mencoba untuk melawan Dreykov. Namun sayangnya Natasha tak bisa. Bahkan ia tak bisa memukul tubuh Dreykov. Dreykov kemudian menjelaskan bahwa tubuhnya sudah dilindungi feromon, di mana tubuh Dreykov ini tak bisa diserang oleh para janda serta Black Widow ciptaannya. Di ruang bawah, Alexei dan Melena bertemu dengan Taskmaster. Alexei pun memutuskan untuk melawannya, sedangkan Melena pergi untuk menghancurkan salah satu mesin Red Room. Kita kembali ke Natasha dan Dreykov, di mana Dreykov ini menunjukkan sebuah file yang menampilkan semua Black Widow di seluruh dunia, dan mereka dalam kenali Dreykov. Melena akhirnya berhasil menemukan salah satu mesin turbin di Red Room, namun ia dikepung oleh pasukan penjaga. Melena kemudian menjatuhkan bom ke arah mesin turbin dan meledak dengan begitu dahsyatnya. Ledakan tersebut membuat kapal Red Room mulai runtuh dan akan jatuh ke tanah. Alexei masih pak-pikpuk dengan Taskmaster, sementara Melena dengan Yelena bertarung melawan para penjaga. Setelah itu, Melena membantu Alexei dengan menyebak Taskmaster masuk ke dalam satu sel, sedangkan Natasha terpaksa membenturkan wajahnya ke meja Dreykov untuk mematahkan hidungnya. Hal ini akan memblokir feromon sesuai saran dari Melena. Setelah itu, Natasha langsung menyerang Dreykov.
Dreykov mulai takut. Akhirnya ia pun memanggil para janda. Setelah itu, Dreykov pun pergi bersama penjaga Red Room. Natasha dikeroyok habis-habisan. Namun tak lama, kemudian Yelena datang dan langsung meledakkan Red Deuce tepat di tengah-tengah para janda. Yang pada akhirnya para janda pun tersadar. Alhamdulillah. Natasha kemudian menyuruh para janda dan Yelena untuk cepat-cepat pergi dari Red Room. Setelah mereka pergi, Natasha mencoba menghentikan kontrol pengendali di semua para janda. Setelah berhasil menghentikannya, Natasha langsung mengambil file milik Dreykov, lalu pergi saat Red Room mulai jatuh. Melena dan Alexei berhasil kabur dengan mengendarai pesawat jet. Di saat itu juga, Natasha melihat Taskmaster masih di dalam sel. Karena kasihan, Natasha pun membebaskan Taskmaster dari dalam sel. Namun saat itu juga bangunan terbelah yang memisahkan keduanya. Setelah itu, Natasha melihat Yelena melompat ke arah pesawat jet yang Dreykov tumpangi. Yelena kemudian menggunakan tongkat keras sakti untuk meledakkan turbin pesawatnya. Yelena akhirnya berhasil meledakkan pesawat jet yang membunuh Dreykov beserta penjaganya. Namun sayangnya, Yelena terlempar dan akan jatuh ke tanah. Natasha tak tinggal diam. Ia langsung mengambil parasut, lalu terjun menyelamatkan Yelena. Natasha berhasil meraih Yelena, lalu memberikan parasutnya ke Yelena. Saat itu juga, Taskmaster atau Antonia datang, lalu bertarung dengan Natasha. Keduanya kemudian berhasil mendarat dengan selamat. Setelah itu, Natasha membuka helm Antonia, lalu mengencerotkan Red Deuce ke arahnya. Seketika itu, juga Antonia tersadar. Yelena, Melina, dan Alexei kemudian datang. Lalu, Natasha memberikan file Dreykov kepada Milena. Saat itu juga pasukan Thaddeus Ross itu datang untuk menangkap Natasha. Untung saja para janda datang untuk membawa pergi Yelena, Antonia, Alexei, dan Milena. Sementara Natasha itu sendiri ditangkap oleh Thaddeus Ross. 2 minggu kemudian, Natasha terbebas dari Thaddeus Ross. Ia menemui Mason, di mana Mason ini memberikan Natasha sebuah pesawat Guide-Jet untuk menemui tim Avenger-nya. Di adegan pasca kredit tahun 2024, terlihat Yelena pergi dengan anjing barunya ke makam Natasha yang meninggal setelah mengorbankan nyawanya demi Soulstone. Saat Yelena meratapi kesedihannya, muncullah Kontesa Valentine yang sekarang dialah memiliki kendali atas Yelena. Kontesa kemudian memberikan sebuah tugas untuk membunuh target yang diduga bertanggung jawab atas kematian Natasha. Dan itu adalah Klein Barton atau How-It. Dan mungkin ini akan dilanjut di film How-It nanti. Tamat ending yang Black Widow-kan. Hade, nama-namanya itu loh, susah-susah diucapkan. Mohon maaf banyak salah. Pesan yang bisa disampaikan di film ini adalah harta yang paling berharga adalah keluarga. Itu memang benar dan tidak bisa dipungkiri. Dea di sini pamit. Salam nutrisi film. Peace out, man.